Ya, kembali kita bertemu dalam video yang membahas materi keempat dari astronomi bola, yaitu kita mulai membangun sistem koordinat di permukaan bola. Ya, ini sistem koordinat yang umum saja, artinya sistem ini berlaku umum untuk seluruh koordinat-koordinat bola yang dipakai di astronomi. Jadi yang pertama kita akan buat perbandingan dengan koordinat kartesius supaya kita bisa memahami sistem koordinat bolanya. Dan yang kedua kita akan memahami 8 komponen dari tata koordinat pada permukaan bola. Ya, kita masuk yang pertama yaitu perbandingan antara koordinat kartesius dan koordinat bola. Pada koordinat kartesius kita memiliki sumbu X dan sumbu Y. Ya, kalau pada permukaan bola bagaimana? Pertama kita harus punya kerangka dulu. Ini bola ya, bola yang ya ini sebenarnya sebuah bola, tapi digambar sebagai sebuah lingkaran. Kemudian kita membuat satu lingkaran besar yang kita sebut lingkaran besar utama. Nah, lingkaran besar ini yang menjadi basic daripada koordinat bola. Lingkaran besar ini boleh disetarakan dengan sumbu X. Ya, kalau di koordinat kartesius itu sumbu X yang mendatar, kalau pada koordinat bola itu adalah lingkaran besarnya. Kita sebut lingkaran besar utama. Lingkaran besar utama itu pasti berafiliasi dengan kutub. Ya, kita punya dua buah kutub, kutub 1 dan kutub 2. Nah, kedua kutub ini kita mengambil satu meridian, ya. Satu meridian khusus yang kita sebut meridian utama yang sebanding dengan sumbu Y. Nah, jadi kita punya sumbu X dan sumbu Y nih di dalam koordinat bola. Koordinat kartesius punya sumbu X, sumbu Y-nya. Koordinat bola juga punya sumbu X-nya adalah lingkaran besar utama, sumbu Y-nya adalah meridian utama, ya. Satu meridian yang diambil secara khusus. Nah, tentu kita juga punya yang namanya titik nol ya. Nah, ini titik nolnya. Ya, jadi kalau membangun sistem koordinat ya titik nolnya ada di sini. Kira-kira begitu ya. Nah, bagaimana dengan sebuah objek ya? Anggap objeknya adalah sebuah bintang di koordinat kartesius maupun koordinat bola. Bagaimana cara mengambil koordinat XY di koordinat kartesius? Nah, XY caranya kita tarik garis putus-putus ke bawah yang sejajar dengan sumbu Y. Itu kita sebut kaki saja ya. Kita sebut kaki untuk mempermudah pemahaman. Nah, maka ini yang namanya absis dan ini yang namanya ordinat. Ya, absis itu jarak di sumbu X, ordinat itu jarak di sumbu Y. Ini kalau di kartesius, kita sudah memahami kartesius. Bagaimana dengan permukaan bola? Kalau saya punya sebuah bintang di sini, maka yang pertama-tama kita lakukan adalah membuat lingkaran meridian bintang, ya, yang menyentuh bintang, lingkaran meridian objek. Nah, itu kita sebut lingkaran meridian. Maka kita ketemu kaki, yaitu titik temu dengan sumbu X-nya atau titik temu dengan lingkaran besar utama. Kalau sudah dapat kaki, maka sama seperti kartesius untuk mengambil absis dan ordinat. Absisnya ini, ya, dari titik 0 ke kaki itu absis, tapi besarnya tentu besaran sudut karena ini sebuah lingkaran. Kemudian absis ini ternyata sama dengan absis yang di atas. Kenapa? Karena ini adalah segitiga bola busur kutub. Ya, kutub 1, titik 0 dan kaki ini membentuk segitiga bola busur kutub. Sehingga sudut bola yang ada pada kutub sama dengan sudut busur yang di hadapannya. Kalau sisi lain 90 derajat ya, kita sudah bahas ini. Ini absisnya. Maka ini ordinatnya dari kaki ke atas, tapi tentu satuannya adalah satuan-satuan sudut. Nah, semoga bisa lebih jelas nih memahami koordinat permukaan bola ketika kita bandingkan dengan koordinat kartesius. Ya, koordinatnya tetap ada absisnya dan ada ordinatnya. Ya, kalau di kartesius disebutnya X, Y. Kalau di koordinat permukaan bola tergantung koordinatnya ya. Jadi secara umum kita bisa mengambil seperti ini, ada 8 komponen sistem koordinat pada permukaan bola. Ya, memiliki 8 komponen. Nanti kita akan bahas 6 koordinat bola yang dipakai di astronomi dan semua basicnya ini. Hanya namanya aja yang beda-beda. Jadi yang pertama kita punya lingkaran kerangka bola. Nah, ini bentuknya lingkaran tapi sebenarnya itu adalah representasi dari permukaan bola. Kemudian yang kedua kita punya lingkaran besar utama. Ya, lingkaran besar basic yang membangun sistem koordinat ini. Kita sebutnya LBU saja ya. LBU ini punya dua kutub. Tentu ya, kutubnya adalah K1 dan K2. Ini. Kemudian kita punya
meridian utama. Ya, kita ambil satu meridian sebagai sumbu Y. Nah, kita sebut MU, ya, MU, meridian utama. Satu saja, maka kita dapat titik nol tentu di situ ya, titik nolnya. Nah, ini titik nol yang merupakan titik potong LBU dan MU. Nah, jadi titik nol itu titik potong LBU dan MU. Kemudian objeknya atau bintangnya yang akan dicari koordinatnya. Contoh, kita buat di situ, objeknya adalah bintang. Maka cara membuatnya adalah kita harus membuat lingkaran meridian objek. Nah, ini dia, lingkaran meridian objek. Meridian itu dari kutub ke kutub ya, dan hanya setengah lingkaran. Dari kutub 1 ke kutub 2. Tarik melalui objek, kita sebutnya MO, yaitu meridian objek. Kalau ini MU, meridian utama sebagai sumbu X. Maka kita dapat kaki nih, kaki objek. Ya, pertemuan di sini ini kaki, ketemu sama sumbu X-nya. Nah, disinilah baru kita bisa membangun apsis dan ordinat, yaitu apsisnya dari titik 0 ke KO, ya seperti ini, atau bisa pakai sudut kutub, karena itu adalah lingkaran segitiga bola busur kutub. Dan ordinatnya atau sumbu Y-nya kita dari KO ke O ya, dari KO ke O. Nah, kira-kira seperti itu ya. Tentu ada plus minusnya nanti ya, kalau ke kanan positif, ke kiri negatif misalnya, atau ke atas positif, ke bawah negatif, nanti tergantung sistem koordinatnya. Nah, jadi ingat ya bahwa segitiga bola O 0 ya, K1 ini dan KO itu adalah segitiga bola busur kutub. Nah, ini penting nih untuk melihat ini. Nah, ini adalah 8 komponen sistem koordinat pada permukaan bola, dan ini berlaku secara umum. Pada video berikutnya kita akan bahas 6 koordinat secara selayang pandang saja untuk memahami ya, memahami secara garis besar bahwa 8 komponen ini berlaku di semua sistem koordinat yang dipakai di astronomi. Baik, demikian video yang sekarang ya. Kita akan lanjut pada video berikutnya. Terima kasih.